Kampung Ikidong Lumpur. Ya ini teman-teman orang Indonesia masih pada ngumpul guys di taman ini nih. Waduh, ngumpul kayak udah di kampung Indonesia sendiri nih guys. Iya ini dengan Nggak siap mas? enggak perlu persiapan, langsungnya spontanitas gitu. Ngomong apa? Ngomong sakar PDB sesuai dengan hati nurani aja gitu. Oh mas Dio, Mbak Dio. Iya, Dio, ada Mbak Dio. Ada Mbak Dio. Udah insaf gitu ya. Nah, Udah insaf saya. Pak, jangan galak-galak, aduh. Mbak Dio aja, Mbak Dio. Ayo Mbak Mei mulai dengan baik. Gimana kesan-pesan nih? Aduh, pesan apa? Pesan tinggal di Amerika udah berapa bulan, gimana suka dukanya nih? Ya cerita apa adanya aja gitu. Gimana sih enaknya? Mbak Nin dulu lah, Mbak Nin. Nanti aku. Ini sakar gimana soal kerjaan, gimana kerjaan deh? Kerjaannya itu gimana sih, kan kata orang gampang atau susah, gimana datang pakai visa turis. Nah itu kata orang kan gampang, terus gimana? Ya kenyataannya di lapangan gimana gitu loh. Ya, kita harus banyak-banyak relasi aja sih menurut aku. Banyak relasi. Jaga pertemanan. Harus banyak temanan. Terus ya itulah, cari komunitas yang circle yang baik. Terus di sini tuh kerja kayak di Indo nggak apa mesti ada ijazah, harus ngelamar apa gimana gitu? Nggak harus. Ya, terus gambarannya tuh gimana gitu loh? Yang jelasnya tuh gimana? Maksudnya kalau cari kerja gimana? Ditanya apa gitu maksudnya? Ya paling yang ditanya cuma Nggak ada skill yang dibutuhkan di sini mah. Nggak perlu skill, Semuanya bro. ya. tenaga. Lo mau kerja udah dapat kerjaan itu aja. Yang penting ada badan, ada tenaga. Ada kemauan. Ada kemauan. Langsung Kemauan. Ada kemauan, ada ada waktu. semangat. Besok kan langsung dijemput, telepon gitu. Yes. Kalau mau berangkat Terutama fisik yang harus disiapkan. harus di sini. fisik. Jadi nggak Jaga perlu fisik modal yang ijazah, nggak perlu pengalaman, nggak perlu bikin Semuanya lamaran. bisa, semuanya rata dapat kesempatan yang sama. Selagi kita masih mau usaha, selagi kita masih mau kontak-kontak dengan apa ya? Ya, banyak Relasi-relasi relasi. yang Oh. Terus kerjanya apa aja sih kalau untuk perempuan itu? Jenis kerjaannya gitu. Seperti handwork ya, seperti packing. warehouse ya. Warehouse, packing. Warehouse ya. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya mudah dikerjakan sih. Kerja pabrik itu ya, kerja Iya, kayak pabrik. Sangat mudah, nggak perlu skill pokoknya. Terus Yang pabrik- penting kemauan. Nah, pabriknya itu pabrik apa gitu? Supaya ada gambaran. Garment, Ada Biasanya garment. kita lebih banyak sub dari si Amazon sih. Amazon, Nah, kalau agen kerja bagaimana? agent. Oh, agen-agen kerja. Ya semuanya welcome aja sih ya. Selagi kita ada slot pasti dia akan hubungin kita juga. Ya ada feedbacknya aja, agent bisa bantu kita. Terus dari agent sendiri so hopefully banget untuk teman-teman yang baru datang gitu, cariin peluang. Yang penting ada kemauan itu sih. Dah, Ini itu aja. ini dengan Mbak Andin. Andin nih, Nak. Oh, Rosa. Mbak Rosa. Rosalinda. Mbak Rosalinda. Terus ini udah berapa bulan ini hitungan di Amerika? Saya di sini udah 7 bulan ya. 7 bulan. Nah, itu dulu pertama datang ada kepikiran untuk ke Amerika tuh gimana asal mulanya? Dari Diajak temen. lihat Facebook atau Enggak, apa YouTube? Saya diajak temen aja sih, Dari kayak temen. ya udah Ini diajak kota temen. yang keberapa? Ini bukan kota tujuan loh. Oh. Cuman memang paling homey banget itu cuma di Philadelphia, seperti di kampung sendiri. Jadi mau pindah state pun kayaknya mesti mikir karena di sini semuanya Indonesian banget. Solid. Solid teman-teman. Emang dulu waktu pertama datang di mana? San Francisco. Di San Francisco. Jadi terus kelebihannya apa dibandingkan San Francisco dengan Philadelphia? Bedanya itu apa? Sangat beda. Mungkin saya belum menemukan komunitas ya kalau di San Francisco ya. Di sana agak jauh-jauh, jarang-jarang gitu ya rumah ya, apartemen. Iya, kita di kawasan pemukiman kayak ini sih ya. Kayak di Indonesia sih pada umumnya di komplek-komplek gitu. Kalau di sini kan mungkin kota lama ya, jadi ya cukup padat. Tapi di sini banyak banget orang Indonesia dan dah feel like home lah kalau dipilih. I love pilih sekarang ini. Kalau Mbak Mei ini pertama datang kemana? Aku di sini Langsung datang ke sini? Aku di sini langsung datang ke Philadelphia langsung sama teman aku. Dan dapat info-infonya ya banyak lah dari teman juga sih. Dan kebetulan kenal sama Cairul itu kan udah beberapa bulan sebelum planning mau ke sini. Gitu. Kayak gitulah. Tapi memang banyak ini ya, banyak ya cewek-cewek atau perempuan yang datang sini ya? Lebih banyak ya? banget. Katanya lebih mudah atau gimana kalau play visa? Cewek itu peluangnya lebih. Oh, untuk apa? Play visa. Kalau play visa lebih Untung-untungan sih ya. Untung-untungan Remnya nggak bisa dibilang Random. gampang atau dibilang susah. Semua itu Random tergantung dari diri sendiri juga sih. Nah, itu tipnya gimana tuh? Triknya strateginya gimana supaya lolos tuh? Untuk ya berdoa sih yang pasti. Enggak, profiling yang bagus pastinya, Ya. tentang pekerjaan.
tentang data dirinya, profiling yang bagus aja Ya sih. persyaratannya harus Ya dipenuhi percaya diri semuanya. sih, yang Iya. pasti tipsnya untuk ke wawancara itu di embassy itu harus percaya diri aja, meyakinkan bahwa ya kita memang ya bisa kesini gitu loh ya, jadi meyakinkan lah, tolong meyakinkan. Terus pertanyaan yang sering muncul nih, Ah, Mbak berapa sih rata-rata biaya untuk ke Amerika modal berapa ya gitu? Minim. Kalau untuk modal. Ya, berapa juta nih? biaya visa ya, kalau visa kan untuk sendiri sekitar 2.800.000. Untuk sendiri ya. Kalau untuk agent biasanya Saya nggak 3,5. tahu ya kalau pakai agent ya. Terus kalau untuk uang saku sekitar di atas 1.500, di bawah 2.000. Jangan Maksimal terlalu 2.000 banyak, lah. jangan Uang terlalu saku cash banyak. itu dolar ya? Ya. Dolar. Oh, jadi itu harus dibawa waktu kita berangkat di bandara ya? Iya, Sebenarnya sih Harus buat dicek. itu aja sih, buat Jaga-jaga, buat jaga-jaga. Terus siapkan itinerary yang lengkap buat jaga-jaga juga. Terus bagaimana nanti pas sampai di US bordernya itu pas ditanyain ya Imigrasi. random sih, pas di imigrasi itu ditanyain Beda-beda random sih, sekali pertanyaannya gitu. beda-beda. Ya meyakinkan aja bahwa di sini sebagai visitor, gitu aja sih. Terus yang lain persyaratan lainnya apa tuh? Like booking hotel sama tiket pesawat PP. Iya, itu Ya, harus. Nah, terus kalau udah beli tiket pesawat PP tuh nanti sampai di sini katanya bisa di itu ya, bisa di refund, Nanti bagaimana negonya sama travel agentnya sendiri, apakah bisa refund? Dipotong gitu, dipotong berapa persen? biasanya sih 20%. 20% itu benar bisa ya? Biasanya seperti itu ya, 20-20%. Iya. Beda-beda sih, maskapai beda-beda sih ya, Iya, potongannya tergantung maskapainya. Nah, terus persyaratan lainnya kalau misalnya belum pernah pergi ke luar negeri gitu gimana? Kalau paspor kosong masih kosong? Diusahakan sih pernah lah, harus pernah. Harus pergi Random dulu ya? sih, tetap random. Nah, Ya pokoknya untung-untungan kembali lagi ke rezeki-rezekian. Karena keputusan semuanya saya rasa di pihak embasinya, hanya Tuhan dan pihak embasi yang tahu karena juga random sekali. Yang penting meyakinkan kalau kita bakal pulang lagi aja sih. Iya, itu benar. kalau pekerjaan mata pencarian waktu itu gimana tuh? Yang paling ideal tuh yang paling jitu apa kalau ditanya pekerjaan apa gitu? Atau di Indo? Manajer lah paling. Manajer, Manajer. sekretaris. Enggak, manajer untuk tingkat income yang rata-rata bisa backup kita untuk bisa ini ya, karena kalau untuk sekretaris atau itu kan ya tahulah UMR kita berapa sih sekretaris. Gaji berapa kalau ditanya? Pendapatan berapa per bulan begitu? Belasan tapi kerjanya dua sudah digit. lama, udah berapa tahun gitu. Wah, ini geng-geng Indo masih pada ngumpul habis pulang kerja nih guys. Ya, ini dengan Cairul juga. Iya tadi tuh. Nah ini kembali ke Mbak Mei dan Mbak Rosiana, Mbak Andin. Andi Rossi. Nah terus pesan-pesan ini nih pesan buat teman-teman yang punya impian mau datang ke Indonesia nih, tapi mereka bingung nggak punya modal atau nggak punya channel atau gimana tuh? Ya, saya rasa untuk mulai apply visa, rajin-rajin untuk review dari beberapa referensi YouTube, kayak banyak banget referensi Lihat video di itu ya, YouTube channel, video pilih MTV. atau dari channel ini sendiri. Iya. Itu kan banyak untuk referensi bagaimana cara mengapply visa untuk bisa disetujui itu sih. Terus kalau ada niat pasti ada jalan, pasti gitu. Dan insya Allah dengan niat baik pasti di sini ada kemudahan. Percaya aja di sini banyak komunitas orang Indonesia dan pasti akan saling support, saling bantu. Teman-teman di sini sangat solid. Itu Mas. Kalau soal makanan gimana nih? Makanan dan tempat tinggal? Wow, makanan. Yang paling berkesan sih apa sih sampai di sini tuh? Kalau ya untuk khusus di Pila sih sebenarnya ya feel like home banget lah. Kayak nggak ada perbedaan sama tinggal di Indonesia. Sama aja kan? Sama aja, cuman mungkin lebih ke ini ya cuaca ya. Yang paling ini, Yang paling ekstrim mungkin ya untuk kita yang di Cuaca ya? tropis ya. Atau Cuaca. ketika teman-teman yang datang di bulan-bulan winter itu mungkin perlu persiapan fisik yang bagus, siapin mantel yang Obat bagus, banyak. banyak multivitamin. Oh alergi tuh pancaroba ya. Iya. Musim pancaroba bisa bersin nih. Kalau fisiknya nggak kuat, Kuat, ya. itu iya bisa kaget deh pancaroba. Itu sih. Buat flu. Buat vitamin lah yang pastinya untuk imun kan. Imunitas. Penyesuaian. Terus apa ya yang sisi pahitnya gimana tuh? Misalnya ada nggak kayak rasa jenuh misalnya kangen Indo terus orang tua gitu?
Itu pasti. Ya, pasti ya. Pasti Bisa. banget. Ya nggak kangen ya. Yang bikin komunikasi mungkin sama keluarga. iya. Jadi bawahnya nggak mau pulang. Sekarang kan juga Bawahnya mau pulang. banyak kemudahan untuk tiap hari ada video call ya. Nah terus ada pertanyaan nih. Salah satu pertanyaan gini, Mas. Katanya kalau apply visa turis B2 itu kan masa berlakunya 5 tahun. Terus izin tinggalnya 6 bulan. Nah, itu triknya gimana supaya bisa bolak-balik? Atau misalnya sebelum jangka 6 bulan harus balik dulu? Atau misalnya gimana tuh cara trik dan strateginya? Atau misalnya harus overstay? Jadi pilihannya gimana tuh? Kalau Dilemanya. saya nggak ada saran sih ya, kalau memang di sini niatnya bekerja, Ya kerja terus gitu sampai bablas. ada resiko yang harus ditanggung. Kalau mau Resiko yang harus diambil juga, keputusan yang harus diambil. keputusan yang Itu diambil. kembali ke orangnya masing-masing. Tapi kalau memang mau bolak-balik ya strateginya seperti apa? Karena sekarang ada isu juga bahwa setelah 3 bulan di sini dari pihak embasi nanti akan Nggak bisa balik lagi ya? email, Dicegat gitu ya? Enggak, Nggak bisa balik lagi. mengirimkan email ke kita untuk direview lagi perjalanan kamu seperti apa sih? Kok lama 3 bulan? seperti Itu pasti mencurigakan ya, pasti dicurigai. Oh ini kerja nih orang gitu. Ya, itu random. Peraturan Itu random katanya dapat emailnya. Ada beberapa teman yang memang dicabut visanya. Nggak bisa lagi tuh, begitu 3 bulan pulang itu nggak bisa balik lagi. Nggak bisa, ada Nggak bisa yang ya? dicabut visanya. Udah ada yang itu ya, maksud testimoni udah pernah ngalami gitu ya. Udah info dari teman kayak gitu. Secara di sosial media saya belum dengar, tapi dari story teman yang udah pulang nggak bisa balik lagi ada. Gitu. Cuman kalau memang niatnya kerja, memang ada resiko yang harus diambil. Kalau memang untuk kerja di sini, iya. Jadi Di sini cukup mendapatkan apa ya, Kerja hak dolar asasi lah. manusia itu sangat dijunjung tinggi. Jadi kesempatan orang untuk mendapatkan rezeki di sini banyak banget peluangnya. Jadi jangan khawatir kalau memang mau cari rezeki di sini, fine aja sih. Ya intinya tadi cuma ada 2 pilihan, mau bisa pulang balik ke Indo atau harus bablas overstay. Kalau overstay ya udah nggak usah tanggung-tanggung, mau 5 tahun 10 tahun sekalian di sini. Misalnya mau cari modal yang banyak, cari kumpul dolar atau cari jodoh di sini, cari surat umpamanya, kan bisa aja gitu ya nasib Tapi sini. ya kayak paling bagus kayak Kenan dari awal mau melangkah ke sini dulu sih. Misalnya di sini mau cari uang ya udah berarti nggak usah mikirin pulang. Iya kan. Gitu aja. Kalau perlu keluarga sudah datangnya sini gitu Iya, nyusul. iya betul. Kayak Iya lagian juga di Indo mau usaha apa kan lagi susah di Indo. ya, di Indo sih ya. Terus Kita untuk pendidikan kita untuk mau keluarga. mau pulang pun kan bolak-balik kan ngabisin ongkos pesawat. Betul. Kan rugi di ongkos malah nanti. Ada lagi kalau informasi yang saya terima dari teman-teman di sini, ternyata kalau bawa keluarga, punya keluarga kecil, bawa anak-anak, Peluangnya ya, malah lebih bagus, iya. bisa menyekolahkan anak gratis di sini, punya basic. Sekolah gratis ya anak nah Iya, tuh. bisa punya basic pendidikan yang bagus di Amerika, nanti pulang ke Indo pasti punya nilai plus. Itu sih. Itu gila, itu info yang luar biasa nih saya dapat ya, teman-teman punya keluarga kecil dibawa ke sini, anaknya bisa sekolah gratis. Itu salah satu kelebihannya ya, Iya. dapat fasilitas. Tapi untuk wilayah Santuari ya, khususnya Iya. di Philadelphia ya. Terus tadi saya jadi ingat tuh masalah hak asasi manusia tadi ya dilindungi sekali di sini. Perlindungan terhadap anak misalnya sekolah gratis. Terus tadi fasilitas kesehatan juga gitu ya. Kesehatan Iya, gratis. Iya puskesmas gratis ini di samping nih guys. Di sini ini ada puskesmas di samping sini nih. Ada taman juga di sini. Nah, supaya kelihatan nih seperti apa suasananya. Dan kita bisa untuk mendaftar menjadi residensi ini seperti City ID, cuman untuk khusus wilayah di wilayah Santuari aja sih. Oh tadi apa City ID, KTP lokal gitu ya? Iya, seperti itu. Cuman untuk state lain pasti ada kebijaksanaan masing-masing ya. Jadi saya bicara untuk wilayah Santuari aja, bisa di search nanti si wilayah Santuari di United States itu yang mana, itu aja Nah, sih. buat teman-teman yang nggak tahu sanctuary itu apa sih? Kayak wilayah perlindungan untuk para imigran ya. Kota yang dilindungi gitu ya, karena di sini banyak Para imigrannya imigran. gitu. Nah, gitu. Ini itu yang sanctuary di kota mana aja? Buat lain yang nggak tahu tuh. Yang saya tahu sih cuma di Philadelphia. Philadelphia aja ya. Atau New York mungkin? Saya belum tahu untuk daerah tahu. New York ya. Itu yang saya tahu cuma wilayah Philadelphia aja sih. Apa lagi ya yang terlintasnya, yang perlu buat pesan-pesan buat teman-teman yang perlu disampaikan ya? Apa lagi ya kira-kira ya? Teman-teman yang mau ke sini ya pokoknya kuatkan mental, pokoknya siapkan mental, siapkan. Di mana ada niat baik pasti ada niat peluang. baik, pasti ada Terus nih, peluang. nah ini ini Mbak dan Mas nih ya, kira-kira ada nggak dalam benak pikiran, oh saya kepengen punya surat nih kayak surat green card atau work permit gitu, ada nggak keinginan gitu terlintas dalam pikiran? Kalau saya sih enggak, karena saya pengen pulang ke Indo. Jadi nggak kepikiran, nggak mikirin, nggak mau bodo amat kan? Tapi nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Kalau umpamanya ada pemutihan gimana? Wah, bisa siapa juga tahu. sih, kalau ada kesempatan kenapa tidak gitu kan. Iya katanya ada
ada program pemutihan buat misalnya 11 imigran yang tanpa dokumen itu katanya rencana nih ya cepat atau lambat mungkin ada rencana program pemutihan gitu ya kayak amnesti gitu loh. Nah jadi mereka yang udah lebih di sini 5 tahun itu katanya bisa memenuhi syarat untuk dapatkan surat gitu kedepannya gitu. Saya Tapi masih jauh karena saya baru. Berapa ya kita masih baru kan. atau ya peluang lain mungkin bisa ikut daftar apa tuh green card lottery green card kan? Oh, kalau Siapa green tahu. card lottery saya udah ngikutin beberapa kali. Berapa kali? Gimana? Udah 3 kali. Dapat nggak? Belak. Zong. Zong saya belum dapat. Ya belum nasib. Namanya itu juga nasib sih ya. Ya, kalau buat teman-teman ikutan aja tiap tahun, siapa tahu rezeki ya, lebih dapat kemudahan untuk dapat pekerjaan lebih baik di sini. Gitu. Nah ini ada komen lain di YouTube nih. Mas di situ katanya di Philadelphia kan ya darahnya ada nggak aman rawan gitu ada penembakan sering penembakan itu gimana? Mungkin gini ya teman-teman jangan terlalu apa ya Khawatir. Bukan kayak jangan terlalu melihat media yang terlalu sempit ya Iya. gitu lebih banyak melihat secara general karena saya sendiri di Philadelphia tuh untuk South Philly khususnya itu sangat aman ya mungkin lah di United States memang ada banyak isu untuk penembakan dan sebagainya cuman di sini saya rasa aman kalau untuk apa isu yang Kingston yang zombie itu di daerah North Philly ya Oh, itu yang wilayah itu yang cuman Kensington. Kensington Avenue itu kan Daerah sedikit kampung ya kampung narkoba itu yang Kampung terkenal ya itu. narkoba, Jadi viral tuh. itu aja sih itu sedikit dan saya sendiri juga belum tahu itu area mana Oh, iya. selama saya tinggal di sini Iya 30 menit dari sini lah. Kensington tapi juga Avenue. nggak pernah ngelewatin Iya itu gitu. mau direct. Oh iya iya. Iya sih ya jangan terlalu termakan media yang sempit lah lebih luas melihatnya. Iya iya. Oke baik, makasih teman-teman semuanya yang udah subscribe, yang sudah like, komen. Jangan lupa tulis komen atau tanya kalau ada pertanyaan. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Makasih buat Mbak Mei dan Mbak apa? Rosa. Rosa lupa lu. Ini Mas ada, Mas belum ngomong dari tadi nih. Mau ditambahin udah. Ikut-ikutan. Mau ikut-ikutan aja. Oke baik. baru. Oke baik teman semua. See you. Baik kasih semuanya. Oke Semangat bye. yang datang ke sini ya. Oke bye. Salam. Jalan.